Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Norapli. Saya dari kelompok 3 MN20J akan mengulas tentang Monumen Rawa Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dharma Karim Yudhistira dari perwakilan kelompok 3 kelas manajemen 20J. Sudah bersama Bapak Sukarman ya. Jadi di sini saya akan sedikit mengulas dan bertanya tentang peristiwa Rawa Gede yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947. Baik, langsung kita mulai pertanyaan saya. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi begini Pak, peristiwa Rawa Gede ini udah terjadi sekitar 74 tahun yang lalu Pak. Betul. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rawa Gede ini bisa terjadi Pak di Karawang? Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Dengan seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, semoga salat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik dari mahasiswa UBP, ya kebetulan saya ini sebagai penulis buku pengangkat sejarah ini. Memang peristiwa ini adalah 9 Desember tahun 1947. Negara kita udah merdeka. Kenapa sampai terjadi tadi? Sampai korban dalam satu hari 431 orang, korban semua laki-laki. Kalau kita lihat ke latar belakang, ini gara-gara seorang mampir di sini, namanya Kapten Lukas Kustario. Kapten Lukas Kustario. Iya, ini Komandan Kompi Karang Bekasi. Setelah negara kita merdeka tanggal 17 Agustus, setelah Jepang menyerah tanpa syarat, tapi apa yang terjadi? 18 Agustus membuat kabinet menentukan presiden bersama Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Perdana Menteri Sultan Syahrir. 19 Agustus negara kita juga membuat BKR. BKR ini Badan Keamanan Rakyat. Tapi BKR kesini yang 5 Oktober dirubah lagi jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. TKR kesini diganti lagi TRI, Tentara Republik Indonesia. TRI kesini diganti lagi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu sejarah ABRI maksudnya ya. Nah, waktu pertama ditunjuk tanggal 19 Agustus setelah merdeka negara kita, Panglima Jawa Barat Kolonel Abdul Haris Nasution. Komandan Resimen Jakarta Letnan Kolonel Mupraini Mukmin. Tapi Komandan Kompi Karang Bekasi Kapten Lukas Kustario. Nah, ini orang yang paling hebat ini. Hebatnya tukang malingin senjata, malingin mobil Belanda. Kalau ditembak nggak kena-kena. Berarti mungkin ahli ya Pak? Ya, punya ilmu tertentu. Sampai diserang Belanda sampai hilang gitu. Ini Pak Kapten Lukas. Ini gara-gara Pak Lukas mampir, artinya korbannya Rawa Gede ini. Sebab di sini apa Rawa Gede? Merupakan markas gabungan pejuang mempertahankan kemerdekaan. Karena setelah 24 Agustus negara kita udah merdeka, ada presiden, ada pemerintahan, tentara sekutu masuk ke Indonesia, ini dikuasai Belanda. Itulah agresi pertama lagi. Yang di Surabaya yang membantai tentara Nika Amerika. Di Jawa Barat tentara Inggris, sampai Bandung lautan api. Mohon maaf, Bapak 5 bulan yang lalu Bapak menjelaskan detik-detik peristiwa Bandung lautan api di Unpad. Diundang di sana, di jalan di Pati Ukur ya itu. Ya, alhamdulillah menjelaskan mendetil. Nah, ini di Indonesia negara kita muncullah negara kita namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu sampai pindah ke Jogja gara-gara Belanda menguasai lagi. Itu ada pemerintahan, kalau Belanda namanya Rekomba, tentara kompeni-kompeni sipil di sini. Nah, makanya di kota-kota daerah juga hampir ada 2 kelompok. Nah, itulah suka istilahnya ada yang mengikuti Belanda apa. Nah, ini juga Pak Lukas, gara-gara Pak Lukas mampir di sini, ada yang melapor. Bangsa kita yang pro Belanda ke markas Belanda. Bapak Lukas dicari kemana-mana, nggak ada di Rawa Gede. Padahal Pak Lukasnya hari itu udah berangkat lagi. Makanya jadi korban masyarakat biasa. Jadi mungkin pelampiasan dari Pak Lukas ini. Nah, iya, karena masyarakat ditanya tanggal 9 Desember 47, di mana Pak Lukas? Dikumpulkan rumah, digedorin 10 rumah, ada 30 orang, usia 15 tahun ke atas dikumpulkan.
Di mana Pak Lukas? Ya dia kan nggak sadar, tidak tahu walaupun tahu. Di mana markas pejuang di sini? Bukan menunjukkan di sana, tapi tetap bilang tidak tahu, dibantailah. Artinya nggak tahu pembantaian kan, dia mah hanya ditanya kan maksudnya. Tapi rata-rata kalau ditanya tidak tahu, tidak bantai, tidak tahu bantai. Jadi awal mula pembantaian itu dimulai gara-gara Pak Lukas mampir hari Seninnya di Rawa Gede tanggal 8. Jadi tanggal 9 lah ini peristiwa Rawa Gede. Lanjut. Baik, Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, jadi berdasarkan data yang saya lihat itu kan korbannya itu ada 483 orang Iya. ya, Pak. Tapi yang dimakamkan di sini tuh aja ada sekitar 181. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya itu sisa 302 yang itu dimakamkan kemana atau bagaimana, Pak? Maaf, Pak. Nah di sini yang diinikan adalah korban yang 1 hari ya. Korban Ini yang mah 1 hari. kesininya yaitu akibat Belanda nembakin bangsa kita. Itu bukan korban soal pembantaian. Yang 1 hari pembantaian itu ada yang 431 orang 1 hari. Yang 15 tahun ke atas. Aduh sisain tambahan-tambahan kita juga nggak tahu. Cuman ada data dari pemerintah Belanda itu. Karena sampai saat ini satu-satunya negara yang tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia cuma Belanda. Ya, Walaupun PBB mengakui. Di Belanda mah kalau mengakui 45 banyak pelanggaran HAM-nya. 48 Westerling di Sulawesi, 49 Bondowoso gitu ya, banyak. Nah, ini makanya sampai saat ini. Nah, akhirnya apa? Jumlah korban 431 orang, ada yang dibantai. Contoh, ibuku dibantai dalam dikumpulkan dibantai baru 6 bulan nikah ibu saya, suaminya itu namanya sebelah sana Oto ada Bitol, Iya. itu suami ibuku. Tapi bapakku yang asli Pak Kadi namanya, udah dikumpulkan 30 orang, kebetulan pinggir kali dekat, waktu mau dibantai lari Iya, ke kali masuk. Berdasarkan yang saya baca juga ada yang Iya. beberapa loncat ke sungai. Iya, dibantai di kali, tapi karena air deras jadi di pinggir semua, dibantai pakai brand bobet. Ya udah, kali itu darah lah merah jadinya ya. Itu hanyut terbawa arus ya. Betul. Nah, itu dari 30 selamat 2 orang terlewat. Termasuk bapakku yang bujangan tadi. Namanya Pak Kadi. 1 tahun kemudian nikahlah dengan janda tadi yang suaminya baru terbantai, baru 6 bulan nikah, Ibu Cawi. Nah ini makanya kelahiran 49. Oh iya. Bapak ini mengangkat dari orang tua sendiri berbicara. Mengangkat sejarah ini biasa dari warisnya orang tua bagaimana sampai nangis-nangis. Melihat langsung peristiwa Iya. ini ya, Pak. Nah, ada yang 50 sekali bantai 40 yang sengaja dihanyut-hanyutkan oleh Belanda mah untuk menghilangkan jejak kan gitu ya. Ternyata apa? Waktu hari Rabunya, ibu-ibu ini nggak ada laki-laki satupun karena yang selamat takut Belanda balik lagi. Jadi berbicara, tuh suami kamu di sana, tuh anak kamu sampai 2 di sana. Jadi si ibu-ibu ini ngambil bawain keluar rumah masing-masing, menggali kuburan pakai golok, pakai bedok, cuman setengah hari aja cuman 30 cm bikin kuburan. Terus kain kapan beli kemana? Itu cuman kain putihnya itu dari kulambu, dari spray gitu ya, dibungkus masukin, ditutupinnya pakai jendela, ada yang pakai tampah gitu, apa aja, nggak ada yang nyembayangin. Jadi secara hukum agama itu 1 hari, ada yang 2 hari, yang 3 mah 1 rumah. Nah ini mah makam ini pemindahan. 10 November hari pahlawan tahun 51 kebetulan negara kita merdeka karena Belanda mengakuinya ada setelah konferensi meja bundar 20 Desember 49 kedaulatan Republik Indonesia. Nah ini 10 November 51 waktu bupatinya Tauhiri Mangkudijaya dibuatkan satu tempat menjadi Taman Pahlawan. Makna itu teh. Jadi digali dari rumah-rumah. Gali, ibu saya ditanya oleh petugas waktu gali apa tulang yang 1 meter dibungkusin gitu ya. Ibu ini siapa namanya? Bitol, tulis. Wak saya udah diangkat Bu siapa namanya? Koto gitu. Makanya nama asli bukan nama asal. Malah tetangga, ini siapa Bu? Anak saya namanya Silet. Ini bapaknya Kutang. Sebelah sana ada teler, ada sebel, memang namanya ada cengek. Saya Ya, nama asli orang panggilan. Iya, artinya nama asli. bukan nama asal maksudnya asal ada nama bukan. Jadi nama asli dari keluarga.
mau gedut, mau teler, mau apa itu nama-nama asli. Ya orang anak sekarang wah, ya mau bobodoan katanya nama ini ya Padahal asal. itu nama aslinya. Iya. Kedua makam juga kenapa cuman pendek 1 meter 1 meter? Ya dianggapnya ini makam anak atau apa kan Iya, gitu Pak, ya. betul. Nah ini karena tulang 1 meter 1 meter bukan makam langsung. Bukan makam. Jadi hanya tulang-tulangnya saja. Iya, cuma pemindahan tulang kan 3 tahun kemudian. Iya. Tapi tulang-tulang ini sudah dibungkusin kan kapan, dinamain, disembayangkan massal dulu karena dulu nggak ada yang nyembayangin kan. Makanya makna makam pahlawan namanya Sampurna Raga. Jadi sempurna lah raga ini. Itu makna itu, Sampurna Raga teh. Nah itu cuman 181 yang ada di pinggir rumah masing-masing. Jadi yang dibantai 50-40 hanyut tuh yang nggak ada makam ya kan? Ada makamnya, betul. Nah, ada juga memang orang turun dari kereta api Karang Dengklok jam 9. Kebetulan ada turun orang mau lewat ke sana ya atau orang mana, lebih dari 40 di pinggir stasiun dibantai oleh Belanda karena mau laki-laki kan. Iya, betul. Itu juga nggak tahu nih ada pembantaian. Nah itu mas 10 hari bapak-bapak atau laki-laki datang ke sini udah jadi tulang-tulang berserakan, nggak ada yang ngubur karena nggak ada Iya, keluargana. Itu disatukan dikubur pinggir kali, yaitu udah dimasalkan. Nah itu mah nggak dipindahin, namanya kan nggak tahu. Kedua makam tulangnya bersatuan, bagaimana kalau tertukar Iya, nanti betul, dibungkus? betul. Nah itu ya, ya artinya sisa itu lebih dari 200 yang dihanyutkan di kali ini. Ya mohon maaf, Bapak gugat HAM ke Mahkamah Internasional juga. Satu gugatannya Belanda agar mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 1745 secara de facto maksudnya. Kedua, 9 Desember 47 ini agresi militer Belanda kedua. Korban 431 ini adalah pelanggaran HAM berat 1 hari kan gitu ya. Iya. Dan sejauh mana dana kompensasi para korban itu gugatan. Tapi dijawab oleh pengacara Belanda 3,5 bulan kemudian Bapak di sana. Satu, negara kita no tidak mau 1745 yang diakui setelah konferensi meja bundar kedaulatan Republik Indonesia 27 Januari 49. Itu Belanda menjawabnya. Kedua, 9 Desember ini bukan agresi, kata dia. Apa? Masih negara bagian. Nah, karena ada pemerintahan dia di sini kan agresi lagi. Yang ketiga, korban 431 orang dalam 1 hari, kata dia bukan segitu. Mengakui pembantaian. Cuman 147 malah dia mau bilang. Iya, yang itu mah yang terlihat oleh dia yang dihanyut-hanyut nggak dihitung sama dia. Nah itulah perjalanan sejarah ini. Tapi akhirnya Bapak menjelaskan mendetil sampai Belanda nggak sadar 9 Maret Pak kepada Jepang 42 waktu 9 Maret 42 nih prasasinya di Kalijodo. Itulah gegernya ramainya di sana. Akhirnya gugatan ini menang. Ya. Alhamdulillah itulah perjalanan. Jadi sisanya tuh terhanyutkan di kali dan termasuk yang dikubur massal tadi tulang-tulang besar. Lanjut. Ya. Lalu yang selanjutnya ini kan peristiwa Rawa Gede ini bermula pada tanggal 9 Desember ya. Ya. Jadi pada tanggal berapa ya Pak? Maksudnya peristiwa Rawa Gede ini tuh berakhir gitu. Tanggal Waktu peristiwa itu ada cuma 1 hari. Oh, cuman berlangsung 1 hari. Pak? Iya. Oh iya. Dari pagi sampai sore pembantaian itu. Jadi jumlah 300 militer ini beberapa kelompok gitu artinya. Jadi mungkin yang saya lihat di sana itu jumlah Tambahan mah itu sudah berjalannya sampai 49. Tahun ini bukan pembantai, mungkin dibunuh sekian lapor. Jadi ini pembantaian mah itulah yang 1 hari. Oh, yang 1 hari. Iya. Jadi itu mah hanya pembunuhan waktu dia menguasai Indonesia lagi sampai 49. 1 tahun ini sekian puluh, tahun ini puluh, jadi jumlah sekian tuh keseluruhan. Keseluruhan. Iya. Tapi untuk lokasinya masih tetap di Rawa Gede ini juga. Iya, kampung ini. Iya, di ini mah yang dipindahkan buat satu tempat Taman Pahlawan. Iya. Lanjut. Jadi lalu yang terakhir nih Pak, maksudnya orang-orang yang mempelopori terjadinya peristiwa ini tuh jadi dari Bapak Lukas tadi apa memang dari Belanda ya Pak? Untuk Nah ini mohon maaf, tadi juga di sini juga pelopor-pelopor peristiwa ini kan Rawa Gede dijadikan markas gabungan para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Iya. Itulah satu sasaran oleh Belanda. Iya. Karena mohon maaf, dulu ada kereta api Karang Dengklok, ini stasiun Rawa Gede, itu Hizbullah Bekasi. Anak buah Kir Nur Ali yang di pesantren Ataqwa Babelan, markasnya juga di sini.
BKR markasnya di sini, TKR markas di sini. Kenapa jadi markas? Di sini orangnya kayaknya apa sebabnya? Oh, sawahnya punya puluhan hektar, ratusan hektar. Kalau ada pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan, itu beri logistiknya nggak usah diminta. Malah kerbaunya sampai disembelih dibagikan, ya gimana nggak senang. Makanya jadi sasaran. Kebetulan lagi, ya yang paling parah itu Pak Lukas mampir di sini. Ada yang melapor walaupun Pak Lukas sudah pergi. Bapak Lukas dicari kemana-mana, ada di Rawa Gede. Kedua, ke Pak Lukas nggak kenal mukanya. Makanya siapa saja orang 15 orang dibantai, itu sasaran. Nah, inilah Pak Lukas. Oh iya. Inilah orangnya Pak Lukas tuh ini. Ini tanggal 4 bulan 11 96. Setelah monumen dibangun. Nah, ini Pak Lukas ini. Ya. Ini diundang ke sini sebab waktu peresmian gak diundang. Ini pangkat terakhir tuh Brigadir Jenderal. Brigjen ya. Brigjen bintang 1, Jenderal bintang 1 ini Pak Lukas. Ini terakhir. Tinggalnya di Cipanas Cianjur. Oh, Cianjur. Istri yang muda. Waktu saya penelitian dari tahun 90 sampai 92 itu di Cianjur. Karena istri yang tuanya di Jakarta. Pak Lukas ini satu mertua dengan Letnan Jenderal Karisuhud, ketua DPR MPR itu. Tapi 45-46 Pak Karisuhud masih petugas PJK di Cikampek. Dia kemudian kopi ke orang Bekasi, sering ketemu, ayo masuk BKR, nggak mau. Tapi ke Pak Karisuhud setelah BKR 5 Oktober jadi TKR baru mau itu Pak Karisuhud teh. Revolusi SMA diberi pangkat Letnan 2 dan dia ditempatkan di Cibarusah Bogor. Dan Karisuhud mah orang pinter juga sampai ke luar negeri segala macam. Itu yang jadi ketua DPR MPR zaman Pak Harto. Ini teh satu mertua dengan beliau. Itu kakaknya, dia adenya, dia ngolong-ngolong tapi nggak mau terus jadi BKR mah. Nah, ini Pak Sai yang ditembak 2 kali masih hidup. 9 Desember 47. Salah satu korban dari ini. Iya, di pinggir kali mau dibantai, malah sini kalau nggak mau tembak katanya. Manjat ada 14 orang. Bapaknya, pamannya dijajarkan 7 orang pinggir kali. Tapi akhirnya apa? Kata komandannya itu udah jajarkan berarti 2-2 gitu ya. 7 jajar 14 orang. Tembak langsung. Pas Sai waktu tembakan boli pertama di belakang bapaknya, dia langsung menunduk begini maksudnya. Tapi peluru tembus dari badan bapaknya masuk ke tulang punggung ini, nancep di dalam. Ya karena bukan tembakan langsung kan, masuk dulu tubuh bapaknya. Jadi sampai nancep di tulang punggung dalam ini Pak Sai. Dia tapi darahnya ya keluar kan, nengkurep di sini artinya di tanah. Semua begitu pada jatuh semua. Tapi Belanda apa? Tembak satu-satu lagi. Oh ya, dia badan yang nengkurep, ada apanya, kepalanya apa. Tapi Pak Sai ini waktu nengkurep sini, yang kena cuma tangannya tembus di sini. Tapi dia apa? Enggak gerak, oh berarti dianggap udah mati. Tapi itu jam 3 peristiwa. Belanda jam 4 pulang semua. Ini jam 4 baru bangun sendirian. Langsung pulang ke rumah, darah penuh tangannya itu. Ma, tolong obatin kan. Tuh bapak udah meninggal di sana, paman segala macam, tetangga macam. Tuh bapaknya pasti di sini ada namanya Rocat. Nama bapaknya. Dia baru 20 lebih usianya waktu itu. Apa yang terjadi? Waduh, obatin kemana? Puskesmas nggak ada, dokter nggak ada ya waktu itu. Ada dukun. Tahu dukun? Ya, diobatinnya ke sana, kampung sana, kakek-kakek. Ya, di jampe. Tapi habis dijampe kan diludahin. Diludahin kan di dukun mah. Ternyata 1 bulan kemudian infeksi ini. Busuk ininya berapa hari gara-gara diludahin. Tapi waktu membusuk daging, peluru itu baru muncul kelihatan gara-gara busuk kan. Itu sampai kata dia dicabutnya pakai tang. Peluru yang nancep di sini. Ya alhamdulillah ini sampai 2011 juga diajukan di mahkamah. Ini jadi saksi di sana, ikut dia 3,5 bulan. Tapi di mahkamah nggak percaya orang ditembak 2 kali masih hidup kan. Ditelanjangin, dicek oleh dokter forensik benar nggak bekas peluru maksudnya. Ternyata kan benar. Nah inilah Pak Sai. Dia dapat kompensasi ini juga 240 juta per orang. Janda juga dapat gitu ya alhamdulillah.
Nah inilah, ini juga tuh tadi yang bilang ini bapak ini yang mengundang, ini bapak ini di tengah. Nah ini nama saya. Iya, Pak. Mohon maaf waktu itu udah periode DPRD ya. Ini masih pakai lambang Karawang. Ini salah satu waktu Komandan Resimen Jakarta dipindahkan ke Cikampek dari Letnan Kolonel Muprimin diganti Letnan Kolonel Suroto Kunto. Makanya Suroto Kunto gugurnya di Rawagabus Warung Bambu. Iya, Pak. Jadi mungkin ada beberapa itu daerah Surokunto ada beberapa nama jalan juga yang. Iya. Nah ini bukunya saya nulis. Ini tulisan saya ini. Oh, iya. Buku Suroto Kunto. Nah ini tadi yang dipatungkan di Cikampek di BNI. Iya, betul, Pak. Ini yang bikin 98. Ini penulisnya tuh. Nama saya. Ini saya waktu penelitian. Ini Muprimin dan Suroto Kunto ya. Di jembatan Citarum. Mohon mas bentar. Nah ini Tugu Suroto Kunto yang lama sebelum dibongkar sekarang diganti 98. Iya, itu sebelum dibongkar sekarang ya, Pak. Iya. Nah ini pabrik beras Lamaran yang dibuat oleh Belanda yang angker sekali tuh pabrik lawat nih. Tuh pabrik beras di Lamaran yang saya berjalan-jalan sama Tukul di situ sampai wah macem-macem lah gitu ya. Nah ini bapak nih yang baju biru. Nah, ini Pak Utario yang satu angkatan dengan Suroto Kunto, Fakultas Kedokteran yang dipecat, pindah ke UIN yang mengangkat suatu sejarah peta. Nah ini juga saya tuh. Ya alhamdulillah. Artinya menulis itu bukan ngarang. Iya, Pak. Betul. Tapi penelitian yang jelasnya. Makanya ini buku ini 3.000 buku Suroto Kunto tulisan saya. Kalau ini Rawa Gede dulu belum begini. Masih perjuangan masyarakat Karawang ini belum itu. Tahun 96 beredar ini negara Belanda 2 bahasa. Justru gara-gara buku itu 95 Panglima Jawa Barat orang Karawang Mayor Jenderal Tayo yang sekarang Ketua Yayasan UBP dulu Madiun Sika, itulah pemerkasa ini dengan beliau saya menemukan buku saya. Buku ini Pak Lukas segala macam lah alhamdulillah. Itulah sekilas peristiwa Rawa Gede. Satu lagi Pak yang saya ingin tanyakan. Iya. Jadi bangunan Rawa Gede ini kan mungkin udah bisa jadi bangunan bersejarah ya, Pak. Iya. Kira-kira mungkin apa yang Bapak lakukan untuk tetap mempertahankan warisan budaya Rawa Gede ini? Ya begini ya. Makanya saya mendesain monumen seperti bentuknya bunga melati yang belum mekar. Maknanya melati-melati inilah nanti yang mekarnya anak-anak korban dosa. Nah, saya memberikan tulisan pilar-pilar kebangsaan untuk generasi penerus bangsa supaya ingat masa lalu, apalagi jam Bung Karno jas merah katanya jangan lupa sejarah kan ya. Sejarah. Tuh Bapak nulis itu tuh saya nulis tuh. Esa hilang dua terbilang. Esa hilang dua terbilang. Artinya mati satu tumbuh 1000. Mati sekian ratus masa lalu akan muncul ribuan lagi pahlawan yang akan datang. Nah inilah anda ini pahlawan yang akan datang. Jadi bupati, jadi DPR, jadi gubernur, mau jadi apa, ABRI itu namanya pahlawan yang akan datang. Jadi memberikan wawasan ke generasi penerus. Ingin memberikan sesuatu. Itu yang saya harapkan. Pak, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Rawa Gede ini. Cukup sekian pertanyaan saya sudah jelas. Mungkin sedikit harapannya sih ya dengan ini generasi bangsa itu bisa tetap mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan yang pernah di sini. Jadi ya tidak yang diwakan waktu begitu saja gitu. Mungkin terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga aja sukses ya, jadi pahlawan yang akan datang. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Monumen Rawa Gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.